Perkenalkan, nama saya Celia Marisa. Sini saya akan menjelaskan artikel yang saya dapat, dan di sini saya akan UTS dengan UTS yang diwajurkan oleh Bapak Henry Napison, dimana kita harus nyari jurnal atau karya ilmiah yang berakreditasi SINTA itu di Google Scholar, dan saya udah mendapatkannya. Saya mendapatkan dengan tema rancangan sistem informasi pengolahan piutang pada koperasi MBK atau penggunaan metodologi umum piutang. Soal pertama, perbandingan artikel yang sudah saya buat dan artikel yang tertulis dan artikel yang saya dapat juga. Itu nomor satu itu dari struktur isi, kualitas artikel, sebenarnya sama yang saya buat karena judulnya itu sama, hampir sama. Bedanya ini piutang di perusahaan lain dan saya piutang di tempat kerja saya, karena di sana menjelaskan tentang sistem manajemen piutang, di mana artikel yang ditemukan itu menjelaskan tentang keterlambatan suatu pembayaran customer kepada perusahaan kami itu. Dan C, Anda dapat lebih baik atau menentukan standar jurnal akreditasi. Ya, jika saya bukan membuat jurnal akreditasi yang saya ambil di dalam SINTA itu 5-6. Yang kedua, itu jelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut. Identifikasi isi abstrak, menjelaskan apa saja komponen yang dibahas, seperti latar belakang, tujuan metodologi, tujuannya apa, hasilnya apa, kesimpulan. Yang saya dapat itu dengan adanya sistem informasi pengelolaan piutang pada dengan metode umum, bukan metode umur, saya pakai metodenya Scrap Aguilera. Oke. Dan metode Scrap Aguilera piutang pada koperasi ini yang saya ambil ya. Jurnal itu metodenya ini piutang itu dalam bentuk jurnal koperasi mitra bisnis keluarga MD, mana penulis dapat menyimpulkan berbagai berikut. Satu, ada dengan sistemnya ini mengganti sistem lama yang menggunakan aplikasi Microsoft Office yang biasanya digunakan untuk kayak pakai Excel, Word, tapi kebanyakan sih kalau di piutang Excel ya. Terus menggunakan sistem mempermudah dan mengkelompokkan data nasabah, jadi itu kalau ada sistem kita lebih mudah. Terus dengan adanya piutang dalam sistem ini menjadikan perhitungan denda keterlambatan itu lebih mudah ya, jadi kita bisa tahu kapan ini customer ini udah jatuh tempo, kapan customer ini terlambat gitu. Apa abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Jelaskan pendapat saya. Iya, pendapat saya adalah abstrak berfungsi untuk meringkas singkatan, memuat gambar, menyentuh dari isi artikel ilmiah tanpa harus mencoba keseluruhan teks. Abstrak itu kayak kesimpulan satu, menurut saya sih itu kayak kesimpulan seluruhnya, makanya jadiin abstrak, karena itu abstrak kan beraneka ragam ya artinya, jadi menurut saya itu kekumpulan semuanya. Terus yang ketiga, jelaskan isi latar belakang seperti masalah yang diangkat, urgensi penelitian, tinjauan pusaka, dan tujuan penelitian, bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami. Ini yang kalau saya jawab untuk yang A tuh, solusinya dibantu untuk penulis dalam menyelesaikan masalah ini pada sistem
informasi pengelolaan piutang pada koperasi mitra keluarga, dan adalah membuat denda kepada nasabah yang belum membayar hingga lewat batas jatuh tempo itu. Jadi kita tuh kayak menagih jatuhnya sih gitu ya. Terus dengan sistem ini sebagai cerminan dari perkembangan teknologi di era yang udah modern ini, di era yang serba online, serba maunya cepat dan instan, selain mempermudah menggunakan pengelola aplikasi dikarenakan aksesnya berbagai macam device fungsi lainnya, itu aplikasi ini menghasilkan pihak koperasi dalam menentukan tindakan terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan proses pengangsuran kepada piutang. Ya, bagaimana sih latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian? Berikut komentar saya. Penting sih, karena latar belakang itu kayak kita mau buat sistem, kita harus tahu dong latar belakangnya kayak gimana, prosesnya gimana nih, latar belakang yang harus kita ambil tuh kayak gimana. Itu sih penting sih, latar belakang itu penting dalam satu, sama dengan dalam satu jurnal itu penting. Latar belakangnya kayak gimana sih, gimana sih dia menulisnya, gimana gimananya. Dan selanjutnya, terus jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel. Satu, desainnya itu digunakan RB, dan dia juga punya desain khususnya juga, menggunakan konteks diagram yang adanya ada yang input admin, input data, terus kemudian akan disimpan dalam data sistem, menghasilkan data dan jumlah pinjaman yang harus diverifikasi oleh manajer. Terus setelah itu verifikasi oleh manajer secara otomatis, yaitu piutang secara telah aktif. Jadi itu yang bisa masuk, yang bisa melihat. Dan dalam art jurnal ini tuh ada manajernya, terus RAB-nya tuh adminnya gitu. Teller melakukan input angsuran terhadap nasabah yang membayar angsuran. Terus sistem informasi akan memberikan 3 laporan terhadap admin dan manajer, yaitu laporan pinjaman, laporan angsuran, dan laporan pengendalian. Apa sih metodologi yang sudah cukup jelas dengan tujuan penelitian berikutnya? Menurut saya sih cukup jelas. Metodologi yang sudah itu cukup jelas karena berfokusnya untuk nasabah yang mau jatuh tempo, atau tepat pembayaran. Makanya di dalam jurnal itu sangat fokusnya itu ke situ, dan itu penelitian itu sangat jelas. Terus yang kelima, jelaskan tempat publikasi artikel itu sebutkan nama jurnalnya itu perencanaan sistem informasi pengelolaan piutang pada koperasi MBK menggunakan metode umur piutang. Terus berapa minimal scroll plagiasi yang disyaratkan untuk publik di jurnal tersebut itu 7. Apa styling sistasi yang digunakan, itu adalah ISSN, itu adalah stylingnya.